udah lepas, udah alat lagi disuntik lewat selang makanan, nggak perlu lagi tes observasi darah, nggak perlu di ronsen lagi. Ini kebahagiaan yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya bahwa setelah kematian bagi orang-orang yang beriman disediakan surga insya Allah. Mbak ini sempat tanya kembali gitu mungkin keberadaan Mbak Alia di Amerika untuk apa? Saya kok rasanya enggak, saya hanya ingin mendoakan agar supaya husnul khotimah, dilapangkan alam kuburnya. Banyak kok teman alam kuburnya, karena kan pada saat dia sedang sakit Mbak Alia tuh ngaji terus ya, terus mengirimkan ayat dan jadi saya ini titik dimana pasti insya Allah jadi sedikit banyak Mbak Enji udah terapkan. Iya, memang alhamdulillah mama saya itu tidak sampai harus disiapkan ruang ICU di rumah ya. Mama saya juga udah lepas oksigen, mama saya nggak perlu dibantu dengan ventilator. Jadi pada saat serangan pertama itu mama saya nggak kena jantungnya. Jadi tapi sempat kalau misalkan mungkin tindakannya agak lama ya. Prosesnya itu kan setelah kena dia kena jantung, hipertensi, blackout, unconscious. Jadi mungkin tahapan-tahapan saya pikir pasti Mbak Alia juga ketika melihat ibunya dirawat di rumah dengan segala macam peralatan itu pasti masalah Mbak nggak bisa ngebayangin gitu kan, dengan tabung oksigen, dengan sonder yang harus masukin makanan dari mulut gitu kan, kemudian harus melakukan home care ya dengan setiap minggu 2-3 kali. Insya Allah kalau Mbak Alia itu udah melakukan kewajibannya sejak memutuskan dan merasakan setelah berikan sebelum kalian kemarin dengan kondisi medis kan alhamdulillah. Kalau kata dokter saya Mbak Enji, jangan sampai Mbak Enji yang jadi pasien saya. Kata dokter jantung saya, Mbak Enji juga harus jaga kesehatan, Mbak Enji harus menjaga ritme karena saya sendiri. Ya, jadi ketika Mbak Alia datang gitu memberikan, saya kayak punya kakak gitu sama dia ya, ada yang kasih tahu gitu lah, harus dinner segini karena kan nyaris nggak punya siapa-siapa di Jakarta, dan Mbak Alia datang tepat pada waktunya, jadi tiba-tiba pokoknya Mbak Alia tuh pop in. Jadi makanya ketika sekarang ini saya merasakan bahwa Allah masih memberikan kesempatan pada Mbak Alia untuk mendapatkan semua gitu loh pahala atas kebaikannya malam itu tuh luar biasa. kalau Mbak ini sekarang update kesehatannya seperti apa? Alhamdulillah mami saya tuh udah lepas selang oksigen gitu, bisa jalan berdiri, komunikasinya juga udah mulai lancar. Memang shock berat pada saat 2 kali harus masuk ICU. Jadi mama saya tuh masuk ICU pertama kali di Pondok Indah, kemudian balik ke rumah, kemudian 3 hari di rumah, tanpa lagi masuk ICU lagi di Registra, dan alhamdulillah sekarang udah di rumah home care. Betul aku mengikuti pesan-pesannya Mbak Alia, tapi kondisi mamanya tensinya naik, itu kan pengaruh ke jantung, nanti bermasalah dengan saturasi oksigennya. Ini memang kadang-kadang mungkin yang tidak bisa dilihat oleh orang yang mungkin tidak melihat keadaan kondisi saya langsung adalah bagaimana merawat orang tua yang sedang sakit dengan demensi. Jadi kita minta makan gitu kan, dia marah gitu kan, dan kita tetap harus menjaga stabilitas emosinya agar supaya tensinya tetap di 120-130. Kalau misalkan nggak keikutan maunya dan tantrum, itu yang menyebabkan hipertensi. Nanti kalau hipertensinya naik, jantungnya juga kerjanya cepat, pompanya cepat, itu bisa langsung ke pembuluh darah, dan itu yang kami lakukan. Tapi masih ingat mungkin nama-nama anaknya atau cucunya masih, atau sudah ini ya pokoknya kalau semua kadang-kadang diingat, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang saya dipanggil Mbak, kadang-kadang saya dipanggil nama gitu ya. Apa yang membuat Mbak ini kuat dengan kondisi mama itu? Keyakinan bahwa saya juga bakal tua, dan kalau saya tua juga mudah-mudahan saya berdoa agar supaya ada yang ngurusin lah. Namanya kita tua nggak ada anak yang ngurusin, itu juga ternyata merupakan kesedihan sendiri ya. Tapi ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan saat ini pertama adalah surga, mamiku adalah surgaku, itu adalah doaku, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang saya lakukan saat ini ketika saya tua juga nanti dibalaskan oleh Allah dengan hati. Punya kesabaran yang luar biasa juga seperti apa? Punya kesabaran yang luar biasa juga. Itu semua hadiah dari Allah. Kalau mau dihitung pakai logika manusia sih nggak nyampe.
mendoakan Allah Maha menggampangkan. Ada rasa nggak kuat istilahnya, apalagi kalau misalkan ya namanya saya